Halo guys, perkenalkan nama aku Fitro Ditya Ferdin dengan NIM 2025 32030. Sini aku pengen menjelasin tentang UTS SIM kita kali ini. Oke. Yang pertama ada jelaskan pengertian sistem informasi manajemen SIM dan mengapa SIM penting bagi suatu organisasi. Jadi SCM itu adalah sistem terpadu yang mengumpulkan, memproses, dan mendistribusikan sebuah informasi untuk mendukung sebuah pengambilan keputusan manajemen. SIM juga penting karena mempercepat keputusan berbasis data, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat koordinasi antar departemen. Tanpa SIM, organisasi bergantung pada laporan manual yang lambat dan rentan kesalahan. Lanjut. 2. Uraikan perkembangan sistem informasi manajemen dari sistem manual hingga sistem berbasis teknologi modern. SIM berkembang dari pencatatan manual, yaitu sebuah buku besar, kemudian dilanjutkan dengan mesin mekanik, lalu ke sebuah komputer dengan mainframe, PC, hingga ke era internet dan ERP. Kini SIM berbasis cloud, big data, dan AI yang memungkinkan analitik real time. Setiap tahap muncul sebagai respon atas meningkatnya kompleksitas organisasi dan kemajuan teknologi. Jelaskan perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan dalam konteks sistem informasi manajemen. Jadi, data itu sebuah fakta mentah tanpa konteks, seperti angka 500. Kemudian, informasi adalah data yang udah diolah dan bermakna, seperti contohnya penjualan 500 unit di Jakarta Januari 2024. Jadi di sini tuh data yang diolah tadi menjadi sebuah informasi yang mana kita ketahui. Di sini kan dijelaskan kalau udah ada 500 unit di Jakarta, penjualan yang meningkat selama Januari 2024. Kemudian apa itu pengetahuan? Pengetahuan itu adalah informasi yang dikombinasikan dengan pengalaman sehingga kita dapat menggunakannya untuk bertindak. Contohnya ya, setiap Januari penjualan turun 15%. Siapkan promosi. Nah, dari dapat disimpulkan dari sini yang kita ketahui, di setiap bulan Januari penjualannya itu turun sebesar 15%. Dan mereka menyiapkan promosi. Jadi SIM yang baik mentransformasi data menjadi pengetahuan, bukan cuma sekedar dia menyimpan data doang. Lanjut. 4. Mengapa perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur harus saling terintegrasi dalam sistem informasi manajemen? Perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur harus terintegrasi karena kegagalan satu komponen yang merusak keseluruhan sistem. Software canggih tidak akan berguna tanpa hardware yang memadai. Data yang kaya tidak akan bernilai tanpa prosedur yang jelas. Integrasi keempatnya adalah syarat mutlak SIM berfungsi secara optimal, seperti yang dicontohkan dalam sistem ERP, SAP, dan Oracle. Kemudian lanjut ke nomor 5. Jelaskan sebuah peran teknologi database dalam mendukung sistem informasi manajemen di sebuah organisasi. Database itu dia itu sebagai fondasi SIM dengan menyimpan data secara terstruktur, terjamin, terintegritas, dan konsistensi, serta memungkinkan banyak pengguna mengakses informasi secara bersamaan. Fitur backup melindungi data dari kehilangan, sementara kemampuan query mempercepat pelaporan. Tanpa database yang baik, SIM tidak dapat menghasilkan informasi yang andal. Nomor 6. Bagaimana teknologi komunikasi dan jaringan membantu efektivitas sistem informasi manajemen? Jelaskan dengan alasan yang logis.
Jadi, jaringan menghubungkan seluruh komponen SIM agar informasi mengalir cepat antar departemen dan lokasi. Manfaatnya itu meliputi aksesibilitas data secara real time, berbagi sumber daya, keamanan terpusat, dan kolaborasi jarak jauh. Perusahaan multinasional yang menggunakan WAN misalnya dapat memantau seluruh cabang dari satu pusat kendali. Nah, eh, nomor 7. Jelaskan manfaat cloud computing dan big data dalam perkembangan sistem informasi manajemen modern. Jadi, cloud computing itu memberi sebuah organisasi skalabilitas fleksibel, efisiensi biaya, dan aksesibilitas global tanpa investasi infrastruktur secara besar-besaran. Jadi big data itu memungkinkan kita untuk menganalisis pola-pola tersembunyi, prediksi tren yang akan terjadi ke depannya, dan keputusan berbasis kondisi yang terjadi di masa kini. Keduanya itu bersama-sama mengubah SIM dari sistem pelaporan historis menjadi sebuah platform analitik prediktif yang proaktif. 8. Bandingkan sistem informasi operasional, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi eksekutif berdasarkan penggunaan dan jenis informasi yang dihasilkan. Jadi, SEO atau singkatan dari sistem informasi operasional melayani setiap staf operasional dengan data transaksi real-time secara stok dan pesanan. SIM melayani manajer menengah dengan laporan periodik dan analisis kinerja. Sedangkan sistem informasi eksekutif menyajikan dashboard strategis dan proyeksi jangka panjang bagi pimpinan puncak. Ketiganya saling terhubung. SEO memberi input ke SIM, sedangkan SIM meringkas data untuk sistem informasi eksekutif. Nomor 9. Mengapa etika penggunaan sistem informasi harus diperhatikan dalam organisasi? Jelaskan akibat jika etika diabaikan. Etika itu penting untuk menjaga privasi data, memastikan kepatuhan hukum, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Jika hal tersebut diabaikan, organisasi menghadapi risiko sanksi hukum, UU PDP dan maupun GDPR, kerusakan reputasi, kerugian finansial, dan penurunan moral karyawan. Etika digital bukan sekedar kewajiban moral, melainkan juga kebutuhan strategis sebuah organisasi. Yang terakhir, nomor 10. Jelaskan tantangan dan tren masa depan dalam sistem informasi manajemen, serta bagaimana organisasi tersebut seharusnya meresponnya. Jadi tantangan utama meliputi ancaman cyber, regulasi data yang ketat, sistem warisan yang usang, dan kesenjangan talenta digital. Tren kedepannya mencakup integrasi AI, IoT, blockchain, dan LLP dalam SIM. Organisasi perlu merespon dengan investasi infrastruktur berkelanjutan, pengembang SDM, tata kelola data yang kuat, dan membangun sebuah budaya pengambilan keputusan berbasis data. Nah, jadi dari 10 soal itu dapat kita simpulkan bahwa SCM ini penting dalam sebuah organisasi dan bagaimana cara penggunaan SCM ini dalam organisasi ke depannya agar kita dapat memutuskan sebuah perencanaan yang dimana jika sebuah informasinya tidak tersampaikan dengan baik maupun informasinya itu salah, itu akan berpengaruh ke depannya dalam sebuah organisasi. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.